Bulan ini tuh merayakan ulang tahun 1 tahunnya kolam Java Koi Playground. Jadi gue mau spill ke kalian filternya di Java Koi Playground. Jadi di filternya itu isinya apa aja nih. Yang chamber pertama ini dia Courier RDF-nya yang kita pakai sudah 1 tahun. Untuk overall kondisi RDF-nya masih oke. Kan Neo Media gimmick doang. Mana bisa sih lumpurnya itu dihilangin? Iya, lumpur itu nggak bisa dihilangin. Tapi kalian bisa lihat, kalian juga kalau mau lihat kolam itu, kalian juga bisa datang ke sini. Kalian lihat sendiri kolamnya ya, hasilnya ya kayak gini. Karena kita lagi bikin promo menarik untuk kolam koi kalau kalian bikin 1 set full dari kita. Balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Gue hari ini mau ngerayain ulang tahun karena hari ini tuh ya nggak hari ini sih sebenarnya. Bulan ini tuh merayakan ulang tahun 1 tahunnya kolam Java Koi Playground. Jadi kita flashback ke belakang, kita coba untuk nyemplung ke dunia koi itu dari tahun 2024 Januari. Itu kita coba masuk ke dunia koi, ketemu sama teman-teman koi. Habis itu juga kita coba memperkenalkan produk-produk kita apakah bisa dipakai nggak sih di dunia koi gitu kan. Nah akhirnya di 2025 ini kolam ini sudah berumur 1 tahun. Jadi gua hitungnya itu dari ngisi air pertama kali. Jadi kalau kalian bisa lihat video-video ke belakang ini gua kasih stock shootnya juga. Jadi di awal-awal kolam ini tuh seperti biasa kayak di konten gue sebelumnya, gue juga ngomong di 3 bulan pertama itu ada aja kondisi air ini bisa berubah-berubah. Yang pertama tuh dari busa, ya kan nih kalau kalian lihat di bulan Mei di 2024 kolam ini tuh busa semua. Nah terus habis itu kita masukin 3 ekor ikan yang kita beli di Bali Nippon. Itu ada Sanke yang masih tategoy. Terus habis itu ada Sanke Ginrin, terus yang terakhir itu ada Kohaku Male. Nah, gue di sini juga mau ngasih lihat ke teman-teman kalau Kohaku Male-nya itu sekarang itu bodinya tuh udah mantep banget. Walaupun male ya, tapi bodinya itu udah gede banget dan kita udah coba kasih tunjuk ke teman-teman juga kalau sebenarnya kita bisa loh pelihara sendiri di rumah, kita bisa keeping ikan ini sampai gede, keeping ikan ini sampai bodinya bulky, bahkan sampai turun ke arena. Dan di ikan-ikan di sini tuh sudah ada beberapa yang kita sempat turunin di arena. Dan sempat juga dapat champion di terakhir itu kita akhirnya dapat di Bandung. Jadi di awal-awal ya kita cuma dapat juara 1, dapat juara 2, mentok-mentok best in size. Nah, habis itu kita terus belajar. Akhirnya di 2025 ini kita bisa champion di Susui kemarin itu di acara Bandung. Dan itu kita berangkat sendiri dari rumah. Jadi gue mau coba sharing ke teman-teman itu kalau kita tuh sebenarnya bisa loh pelihara ikan sendiri, keeping sendiri, ya kan, berangkat ke kontes juga sendiri, handling sendiri itu bisa dan tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau kalian bisa bilang, ya kalau kontes kan bisa aja beli ikan jadi, beli ikan mahal gitu yang udah gede. Dan kalian boleh tahu ada beberapa ekor sih di sini yang kita keepingnya tuh dari kecil. Nah, contohnya itu ada di Siro. Jadi itu kita beli bener-bener masih tategoy banget yang kita nggak tahu apakah ini Siro bisa finish atau enggak, warnanya gua nggak tahu. Dan akhirnya Siro itu sekarang kita udah bisa lihat Sironya bodinya udah oke banget. Dan ini dia ikan-ikannya Java. Sekarang gua mau review ke kalian apa aja sih perawatan selama 1 tahun ini yang dipakai sama Java. Ikutin terus videonya. Oke, jadi yang pertama itu gue mau spill ke kalian filternya di Java Koi Playground. Jadi di filternya itu isinya apa aja nih. Yang chamber pertama ini bisa dibuka nggak Gus? Nih ini bukanya susah ya. Jadi udah jelas dong jarang dibersihin dong. Nah kita lihat selama 1 tahun ini gimana sekarang kondisi dari Courier filter mat-nya ini ya. Ini dia untuk chamber 1.
atau chamber collecting. Di sini kita pakai Kuria filter mat. Kuria filter mat ini udah 1 tahun, dan selama lu kerja di sini udah cuci berapa kali, Gus? Wah, nggak hitung. Terakhir sih puasa kemarin. Oh, terakhir puasa ya. Dan ini baru dicuci itu baru puasa, tapi nggak terlalu sering juga, maksudnya sekitar 3 bulan sekali ya kan? Nggak mungkin sebulan sekali kan kita cuci kan? Nah, ini kita cuci itu sekitar 3 bulan sekali. Terakhir tuh kemarin puasa kita cuci. Dan kondisinya masih overall masih kita bisa bilang masih oke, masih bagus. Dan kalau teman-teman bilang lumpuran atau enggak, lumpurnya ada, cuman tapi nggak nyampe dia clogging, nggak nyampe dia mampet. Karena selama ini kita nggak pernah mampet kan, Lus ya? Nggak pernah mampet. Kemarin dicucinya itu cuman 3 bulan sekali, dan itu juga kayaknya pasti ada bolongnya sih, gue yakin sih. Ada yang kadang-kadang 4 bulan ya kan. Nah, oke, tutup, Gus. Sekarang lanjut lagi untuk chamber keduanya. Chamber keduanya itu kita pakai Kuria RDF yang kita pakai juga udah 1 tahun. Sekarang kita coba cek gimana kondisi, berat ya? Gimana kondisinya? Bantuin Gus. Oke, ini dia Kuria RDF-nya yang kita pakai sudah 1 tahun. Untuk overall kondisi RDF-nya masih oke. Semua masih berjalan dengan normal, sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada kerusakan. Mesh-nya juga masih oke, tidak ada kerusakan juga, tidak ada baret-baretnya juga. Kalau ini kelihatan bersih karena ini sering kita pakai konten, karena cara metode ngebersihin RDF. Ini sering banget kita bikin konten ini cara bersihin RDF ya. Jadi RDF ini emang masih bersih, dan cara nyucinya itu juga gampang banget. Kita cuman pakai UC 1000. Jadi tinggal kita semprotin, beres semua. Lanjut lagi untuk aeratornya itu di sini kita pakai 3 aerator. Ada aerator Helea yang ini HAP 100 sama HAP 120. Nah, jadi yang HAP 120-nya itu kita pakai buat nembak uniring di bawah air terjun, sama kita taruh di chamber pompa. Jadi ini dia RDF-nya yang kita sudah pakai 1 tahun, tidak ada masalah sampai sejauh ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke chamber berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke chamber berikutnya. Jadi kita habis dari RDF itu langsung ke Neomedia. Dan kalian bisa lihat ya di sini ya, Neomedianya itu bersih banget. Bisa gue bilang bersih banget ya, karena lumpurnya itu minim banget, detritusnya minim banget. Karena kenapa? Karena ini ya, Neomedia itu SSC-nya tinggi banget. SSC-nya tuh di 3.200 meter persegi. Dan kenapa bisa detritusnya dikit? Karena kita rajin inject namanya Sikam Stability. Atau enggak, kalian bisa Sikam Stability, atau enggak kalian bisa pakai Sikam Pristine. Dua itu kalian bisa pakai. Gunanya untuk apa? Karena dia itu bisa menciptakan bakteri anaerob yang ada di filter kalian, dan akan mengolah detritus atau lumpur yang ada di filternya. Jadi banyak yang bilang, kan Neomedia gimmick doang, mana bisa sih lumpurnya itu dihilangin. Iya, lumpur itu nggak bisa dihilangin, tapi kalian bisa lihat lumpurnya bisa kita kurangin. Ini no gimmick-gimmick, 1 tahun kita pakai, ini dia hasilnya. Lanjut lagi sekarang ke chamber ke-4. Lu udah gajian belum kuat ngangkat aja lu, Gus. Belum. Oke, chamber ke-4 ini kita masih biofilter. Di sini tuh ada Neomedia dan ada Sikemetric. Dan ini kita baru masukin karang jahe, katanya baru 1 minggu dimasukin, karena kita lagi mau coba untuk naikin pH-nya, karena pH kita ini sekarang di bawah 7. Memang sih selama ini kita main di pH 6,5 sampai 6,8. Kita mainnya di angka-angka segitu ya. Tapi ini lagi kita coba naikin pH-nya. Kita mau coba lihat ya, kalau pH dinaikin nanti jadinya gimana, nanti kita update lagi kalian. Seperti kalian bisa lihat, di sini juga detritusnya minim, lumpurnya minim, dan itu karena Neomedia itu bukan gimmick. 1 tahun kita pakai, hasilnya masih oke. Kita lanjut ke chamber berikutnya. Oke, ini dia yang terakhir, itu chamber buat naruh lampu UV, chamber pompa, chamber chiller juga ada di sini, auto top up di sini, aerator juga di sini. Jadi ini chamber juga nggak pernah kita otak-atik, udah 1 tahun. Ya ini hasilnya. Cuman kalau UV-nya ini mungkin sekitar 9 bulan atau 10 bulan, karena UV-nya itu kita masukin udah sekitar 2 bulanan kolam running baru UV-nya kita masukin. Dan sampai sejauh ini semua masih berjalan normal. Aerator juga kita taruh sini. Dan kalian bisa lihat kan, hasilnya masih bening, masih normal semua.
dan nggak ada komplain sih menurut gue di barang-barang yang ini ya. Jadi barang ini tuh sebenarnya nggak gimmick. Kalian juga kalau mau lihat kolam itu kalian juga bisa datang ke sini, kalian lihat sendiri kolamnya ya, hasilnya ya kayak gini. Oke, habis ini gue jelasin pompa-pompanya. Sekarang kita lanjut ke pompa-pompanya. Jadi kita tadi udah jelasin mechanic filter, kita pakai Curiamed sama RDF. Ada biofilter. Nah, pompa-pompanya. Di sini tuh pompanya kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir itu 6. Kita pakai 6 pompa. Yang 30.000-nya itu kita pakai Mantis. Ada 3 biji. 3 biji 30.000. 1, 2, 3. Terus ini ada Jebao yang 20.000. Ini Jebao yang 30.000 dan ini tambah Aquadream yang 22.000. Jadi pompanya kalian hitung sendiri atau editor tolong dihitungin ya. 30.000-nya 4, 30.000-nya 4, 20.000-nya 2. Dah, tolong editor tulisin di bawah totalnya ada berapa. Dan di sini juga ada RDF, kita pakai RDF. Terus abis itu kita pakai chiller juga di sini. Kita setnya temperaturnya itu di 22 derajat. Nah, abis itu ini kontrol panel yang kalian bisa koneksiin ini ke handphone kalian. Jadi kalian bisa cek pemakaian listriknya berapa, terus habis itu pompa mana yang lagi trouble, atau kalian mau matiin pompa, mau nyalain pompa, matiin aerator, hidupin aerator, semua bisa diatur dari WiFi. Di sini ada apps-nya. Dan sini kita bisa lihat ini lagi running sekarang di 23 ampere nih. Nih kalian bisa lihat nih sekarang lagi running 23 ampere 4900 watt. Karena kenapa? Karena ini chillernya lagi nyala. Cuman tapi kalau chillernya mati, dia langsung turun. Nah, turun cuma sekitar 10 ampere di 1600 watt doang kalau chillernya mati. Nah, chillernya ini kan juga nggak nyala 24 jam ya, jadi chillernya nyalanya cuma sebentar-sebentar aja. Nih mati buktinya. Oke, jadi ini dia kolamnya Java yang kita sudah runningin selama 1 tahun. Dan ini reviewnya, media filternya kalian bisa lihat sendiri, hasilnya juga kalian bisa lihat sendiri. RDF-nya juga kita pakai 1 tahun, pas ulang tahunnya hari ini. Jadi kolam Java hari ini atau bulan ini berulang tahun yang ke-1. Jadi kolam ini akan terus belajar, kolam ini terus akan develop sampai kita masih main koi. Kayaknya sih bakal lama nih kita main koi. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang media filter atau kolam koi, atau kalian mau bikin kolam koi, kalian langsung aja nih nomor telepon di bawah ini, karena Java itu sebenarnya punya tim untuk bikin kolam koi, karena kita sudah bikin beberapa kolam public pond. Itu ada di Urban Forest, ada di restoran Angke Heritage yang di Peak, terus abis itu Orange Grove yang di Peak. Kalau profesionalnya itu kita ada kolam Java, terus abis itu ada kolam yang di Alam Sutra itu ada 2. Terus abis itu ada di Angke dan lagi project-project yang ongoing sekarang ini. Jadi kalau kalian langsung aja hubungi sini, karena kita lagi bikin promo menarik untuk kolam koi kalau kalian bikin 1 set full dari kita. Kalau kalian juga mau lihat hasil-hasilnya dari ada air laut, air tawar, kolam koi, itu kalian bisa langsung kunjungin website kita. Ini dia websitenya. Nah, dan untuk dekorasinya, di sini juga udah 1 tahun juga. Ini artificial semua, jadi perawatannya mudah banget, semuanya nggak perlu disiram, nggak perlu diapa-apain. Oke, lampu-lampunya di sini kita pakai Vivaria P45. Jadi lampu-lampu ini sudah kita pakai 1 tahun juga, dan belum ada penggantian juga, belum ada kerusakan juga di lampu ini. Kalian bisa lihat kalau ini gue sih berharap jangan sampai rusak ya, karena kalau rusak benerinnya susah karena ini udah air semua, nggak ada akses buat ke sini nih, ke lampu-lampu ini. Oke, dan biasa ada orang nanya, ikan koi harus kena matahari atau enggak? Ini ya, kita buka sekarang. Oke, jadi atap kita itu bisa kita buka, karena apa? Karena ikan kita juga butuh matahari. Jadi sebenarnya kalau tadi kita ngonten itu, kita tutup biar cahayanya bagus. Tapi sebenarnya kalau pagi itu, ini tuh dibuka. Dan biar ikannya itu kena matahari langsung. Kenapa kita bikin atapnya bisa buka tutup? Karena di sana ada jalur busway. Ini kalau hujan, air dari busway-nya itu tuh, nih kamera kesini udah, deket lu nih. Nah, ini dari jalur busway, airnya itu bisa turun langsung ke kolam. Jadi makanya atap kita itu kita bikin
buka tutup untuk mengantisipasi air hujan yang di jalur busway itu ya. Oke, jadi kalau kalian mau lihat kolam ini tuh kalian bisa datang aja langsung ke Java Petco yang ada di Kebayoran Lama. Nih gua kasih alamatnya ya. Das. Jadi kita tunggu orderannya kalian. Kita main koi bareng, kita belajar bareng. Jadi sekarang berangkat kontes dari rumah. Nggak cuma mimpi, kalian bisa jalanin juga sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.